ini, komunitas olahraga Bibion Communities berfokus pada olahraga lari. Tetapi komunitas ini berencana untuk menambah cabang olahraga lain seperti tenis, badminton, basket, golf, berkuda, dan masih banyak lagi. Komunitas ini belum memiliki base camp tetap. Kalau mengadakan acara, biasanya kumpul di kafe atau bahkan kerjasama dengan kafe untuk mengadakan kegiatan lari. Alasan memilih komunitas ini karena mencerminkan nilai Pancasila dan Sindu. Yang kedua, memiliki kenalan di komunitas tersebut. Yang ketiga, memberi pengaruh positif terhadap anak muda dan masyarakat. Dan yang keempat, kegiatan komunitasnya menginspirasi bagi kami. Aku Dika, Aku Sasa, kita habis ikut Doporan 5K bareng Bibion. Oke, hari ini seru banget karena treknya baru. Terus kebetulan karena kita dari luar kota, jadi kita menemukan suasana lari yang baru gitu. Jadi kayak cabangnya, dan untuk Bibion semoga makin dikenal banyak orang, terus semoga banyak event selanjutnya. Kita ada calon. Salah satu ketua komunitas di Bandung itu lari namanya Dion. Bahkan siapa namanya? Kakak Adis Hinaura. Panggilnya Kak Adis. Adi. Mau revisi dikit, bukan Dion tapi Dudion. Dion. Oke. Jadi Bibion ini enggak jadi apa aja sih? Itu posisinya. Sekarang sih saat ini emang aku yang mendirikan. Gak sendiri sih, tapi bertiga. Ada aku, Adit, Anselma Putri, sama satu lagi Kayla Putri. Sebenarnya harapan apa sih? Harapan kita bareng-bareng komunitasnya itu akan menjadi komunitas olahraga. Jadi bukan cuma sekedar lari, tapi berbagai macam cabang olahraga. Tapi untuk sementara kita ingin memperkenalkan itu ke lari dulu. Kenapa? Karena lari itu yang paling mudah untuk digapai secara manusia-manusianya gitu. Karena kan lari budgetnya itu gak terlalu mahal gitu. Banyak juga yang suka. Jadi kita menggarap komunitas lari dulu untuk pertama, jadi difokusin ke lari. Nanti mungkin next beberapa bulan kemudian setelah udah kebentuk komunitasnya akan masuk lagi ke cabang lain, misalkan kayak tenis, badminton, begitu basket, atau misalkan pun mungkin lebih niche. Jadi makin lama akan semakin niche gitu komunikasi. Saya ada golf, berkuda kayak gitu. Jadi kalau komunitas ini sendiri kapan sih dibentuknya? Komunitas ini dibentuknya baru gak tau 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Baru banget sebenernya. Baru banget. Iya. Kalau base campnya sendiri di mana sih? Basecamp sebenarnya secara basecampnya belum ada. Tapi kalau misalkan kumpul-kumpul, kita masih suka cari kafe-kafe yang dekat-dekat aja. Misalkan kita kerja sama kafe, udah gitu kafe nanti kita approaching buat bikin acara lari kayak gitu. Salah satunya di Paragraf Coffee ini. Gitu. Jadi apa sih yang memotivasi kakak buat mendirikan komunitas ini? Yang motivasi kita buat ngedirin komunitas ini karena kita melihat opportunity. Pertama gini, kita melihat banyak banget sekarang anak-anak muda yang senang olahraga, tapi aku juga melihat mereka tuh mungkin akan lebih baik kalau misalkan dikumpulkan di dalam satu wadah yang tepat gitu. Wadah ini nanti akan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk mereka tuh mendapatkan relasi gitu. Jadi untuk komunitas olahraga semuanya, mungkin suatu saat nanti kan kita nggak ada yang tahu ya. Di dalam kehidupan tuh kita akan membutuhkan bantuan atau apa gitu. Jadi dengan adanya cabang olahraga ini, dengan ada komunitas ini, harapannya kita tuh bisa saling mengenal satu sama lain, mengenal lebih dalam. Dengan seperti itu kita juga bisa mendapatkan relasi yang lebih dalam juga kayak gitu. Jadi untuk membuka relasi lah ya gitu yang memotivasi aku tuh. Selanjutnya apa sih kayak tarik dari komunitas ini? Yang ngebedain gitu maksudnya. Yang membedain dari komunitas lain itu? Menurut kita ada selebgram. Selebgram nggak cuma itu. Gak cuma itu. Tapi kita itu cukup rutin untuk mengadakan acara hampir tiap bulan. Jadi itu yang ngebikin komunitasnya itu selalu erat, selalu dekat satu sama lain, dan selalu have each other back gitu lah. Bahasa ayo mah.
Kalau boleh tahu eventnya apa ya, Kak? Dan salah satu contoh eventnya. Aku sedikit ceritain dikit aja kali ya. Kayak jadi Bion ini kan kebetulan baru bikin event lari tuh beberapa bulan lalu. Pertama tuh di Parada Coffee. Nah dari situ kita coba nge-up di sosial media, tahu banyak yang ini kan, banyak yang tertarik kayak, oh mau dong dia bikin acara lari. Nah kedua ada yang ngajak collab Jaya Mandiri. Kalau Jaya Mandiri ada, karena Jaya Mandiri ngajak collab, ada lagi yang ngajak collab di Purwakarta. Terus udah gitu ada lagi yang ngajak collab di Nusa, atau Nusa Ice Cream enggak? Pokoknya di situ lah Nusa Ice Cream. Sama satu lagi yang terakhir tuh Jabarano gitu. Nah acara-acaranya sih basically ini ya, kayak kita lari, dapat medali, refreshment, kita asik-asikan bareng, nyanyi bareng, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrolnya itu kayak kita kenalan mereka tuh latar belakangnya apa, supaya kayak suatu saat kita butuh tuh kayak, oh kayak ketahuan ini orang Bang nih, ini orang apa misalkan orang Bang, orang cabur lain gitu, misalkan orang hukum, orang apa, orang lawyer, orang ini, orang itu, jadi pada tahu semua gitu. Jadi memang buat mencari relasi. Iya, mencari relasi, betul. Aku ada beberapa pertanyaan lagi sih Kak. Kalau misalnya dari Kakak nih, menurut Kakak, fasilitas olahraga buat ya komunitas ini sih gimana sih? Fasilitas olahraga yang disediakan oleh kota di Bandung. Jadi yang aku lihat sih sebenarnya udah cukup. Secara pedestrian pun sebenarnya udah termasuk banyak diperbaiki gitu, alhamdulillahnya. Tapi satu sisi mungkin ada beberapa tempat juga yang belum diperbaiki gitu. Jadi yang sulit untuk bagi para pelari, gak ada tempat untuk larinya gitu di pinggirnya. Kalau misalkan mau keliling kota, jadi kita biasanya kalau mau lari-lari harus cari tracknya yang aman dulu gitu. Nah harapannya sih pengennya bisa diperbaiki di setiap tempat dan di setiap sudut pedestrian yang ada di kota Bandung. Jadi kalau misalkan mau bikin acara lari tuh ke semua bagian tempat di Bandung tuh bisa dibikin acara juga gitu. Ya, selain buat komunitas juga mungkin emang buat orang-orang jalan kaki juga mendukung. Iya betul. Setuju. Iya Kak, kalau misalnya hubungan antara anggota di komunitas Kakak tuh kurang lebih kayak gimana sih Kak? Alhamdulillah hubungan anggota di dalam komunitas kita cukup erat. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di anggota kita yang butuh bantuan, mereka kadang suka nanya di grup. Jadi kita ada grup khusus untuk komunitas kita. Terus karena kita kebetulan emang bikin acaranya tiap bulan, jadi itu yang bikin anggota kita tuh berasa seperti kayak keluarga gitu. Karena kita selalu ada update terus gitu. Itu sih. Harapan Kakak buat komunitas itu kurang lebih kayak gimana sih Kak? Kalau aku coba wakilkan ya, karena ini aku nggak sendiri kebetulan, aku bertiga sama teman-teman yang lain. Harapan kita sih pengen banget one day komunitas ini bisa sampai kolaborasi bareng sama Pokari Sweat, misalkan untuk mendukung acara event mandatory Pokari Sweat tiap tahun gitu. Selain itu aku juga, ini kayaknya dari aku sendiri aja sih, harapannya pengen banget kolaborasi bareng sama komunitas lari Indonesia tapi yang ada di luar. Salah satu yang ada di US yaitu di Chicago, spesifiknya di Chicago, membuat acara maraton gitu. Harapannya kayak gitu sih, supaya kayak bisa menggarap market Indonesia yang lebih luas lagi, tapi sampai ke luar negeri gitu. Analisis nilai-nilai komunitas yang selaras dengan nilai Sindu Unpar dan Pancasila. Yang pertama, ada manusia yang utuh atau humanum. Contohnya, mendorong individu untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional secara holistik, dan membentuk sikap disiplin dan pengembangan diri. Yang kedua, ada cinta kasih dalam kebenaran, contohnya kolaborasi dalam saling mendukung antar pelari, terutama saat menghadapi tantangan. Yang ketiga, ada hidup dalam keberagaman. Contohnya menghimpun anggota dari berbagai budaya, agama, dan latar belakang sosial, dan menciptakan semangat inklusivitas. Lalu ada perbedaan dihargai sebagai kekuatan bersama. Hubungannya dengan Pancasila, bisa dihubungkan dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Komunitas lari ini mencerminkan semangat kebersamaan meskipun dalam keberagaman. Lalu ada sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Contohnya menunjukkan semangat musyawarah dalam bekerja sama, baik untuk mengelola acara maupun mendukung sesama pelari. Lalu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati prinsip keadilan dan kasih sayang dalam interaksi komunitas.